wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rido Saputra, NPM 2308047, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi, mata kuliah Aljabar Linear, dosen pengampu mata kuliah Ibu Rohani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks dan determinan. Dalam matematika, matriks dan determinan merupakan konsep-konsep penting yang memainkan peran fundamental dalam berbagai cabang ilmu seperti aljabar, fisika, ilmu komputer. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi definisi, operasi, dan aplikasi dari matriks dan determinan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi matriks. Definisi matriks ini yaitu yang pertama ada struktur matriks. Matriks adalah susunan angka atau variabel yang disusun dalam bentuk baris dan kolom yang diapit oleh kurung, siku, atau kurung besar. Yang kedua itu ada ukuran matriks. Ukuran matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom yang dimiliki seperti matriks 3x4 atau 2x3. Yang ketiga itu ada jenis-jenis matriks. Terdapat berbagai jenis matriks seperti matriks nol, matriks identitas, matriks diagonal, dan lainnya yang memiliki karakteristik khusus. Yang keempat itu ada aplikasi matriks. Matriks banyak digunakan dalam bidang teknik, matematika, ekonomi, dan ilmu komputer untuk menyimpan dan memanipulasi data. Operasi pada matriks. Yang pertama itu ada penjumlahan. Penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan setiap elemen yang berbeda pada posisinya yang sama dalam dua matriks. Yang kedua itu ada pengurangan. Pengurangan ini matriks dilakukan dengan mengurangkan setiap elemen yang berada pada posisi yang sama dalam dua matriks. Yang ketiga itu ada perkalian. Perkalian ini matriks dilakukan dengan mengalihkan setiap elemen-elemen pada baris suatu matriks dengan elemen pada kolom matriks lainnya. Lalu ada inverse matrix. Yang pertama itu ada definisi inverse matrix. Inverse matrix adalah matriks yang dapat mengembalikan perkalian matriks sehingga menghasilkan matriks identitas. Yang kedua itu ada syarat inverse matrix. Matriks harus memiliki determinan yang tidak sama dengan 0 agar dapat memiliki inverse. Yang ketiga itu ada cara mencari inverse. Inverse matrix dapat dicari dengan menggunakan metode unjoin atau metode Guis-Jordan. Yang keempat itu ialah aplikasi inverse matrix. Inverse matrix banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti transformasi, geometri, analisis sistem, dan pemecahan sistem persamaan linear. Di sini kita masuk ke determinan matriks. Yang pertama itu definisi determinan. Determinan matriks adalah nilai skalar yang diperoleh dari pengurutan elemen-elemen matriks dalam suatu cara khusus. Yang kedua itu cara menghitung. Determinan matriks dalam dihitung menggunakan aturan Laplace atau metode reduksi baris. Yang ketiga itu ada sifat-sifat determinan. Determinan memiliki berbagai sifat yang berguna seperti determinan matriks 0 selalu 0. Sifat-sifat determinan.
Sifat determinan ini ada transpose, determinan matriks transpose sama dengan determinan matriks asli. Lalu ada skalar. Determinan matriks skalar adalah nilai skalar itu sendiri. Lalu ada kofaktor. Determinan matriks dapat dinyatakan sebagai jumlah hasil kali setiap elemen pada baris atau kolom dengan faktornya. Lalu ada invers. Determinan matriks invers adalah kebalikannya dari determinan matriks asli. Ada pula contoh soal matriks dan determinan. Ini adalah salah satu teman-teman contoh soal matriks dan determinan. Lalu itu ada kesimpulan matriks dan determinan. Kesimpulannya, matriks dan determinan merupakan konsep matematika yang penting dan memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang. Yang kedua itu tadi yang pertama ya teman-teman. Yang kedua itu ada operasi dan sifat. Kita telah mempelajari berbagai operasi seperti penjumlahan, lalu pengurangan, dan ada juga perkalian matriks serta sifat-sifat determinannya. Yang ketiga itu ada contoh soal seperti tadi yang kita sebelumnya teman-teman ya. Melalui contoh-contoh soal kita sebelumnya, kita dapat menerapkan konsep-konsep ini dalam pemecahan masalah yang lebih kompleks. Baru yang keempat itu ada aplikasi praktis. Pemahaman tentang matriks dan determinan sangat berguna dalam bidang teknik, fisika, ekonomi, dan banyak bidang lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang mengenai matriks dan determinan. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau secara penjelasan saya yang kurang, mohon teman-teman sekalian dapat memakluminya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. See you next good day.